Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hingga penghormatan Jumatun Wali kami pun Abdul Ahmad Abdul Siddiq selaku masuk pondok pesantren Hidayah. Yang Allah hormati Subhan Jafar Siddiq selaku sesuatu pondok pesantren Hidayah. Boten kesupen santriwan santriwati pondok pesantren Hidayah yang Allah banggakan. Sepindah muga kita rasakan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten kita kenikmatan arupi nikmat iman Islam lan kesehatan ugi kesempatan sehingga kita saged makembang manunggal ing dalu menika kanthi wonten ing kalangan sampun menapa Allah. Amin. Shalawat salam Allah mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapaatipun benjang injo jamaah kangge Allah. Demikian kula badhe jelasaken bait ing bakal amali tentang Warabul Arsy Faqal Arsy lakin bila wasfin tamakkun wa tisoli. Warabul Arsy Faqal Arsy lakin mriki enten kalimat fauqa. Kalau pada kalimat fauqa berarti ada kemungkinan ada kemungkinan Allah itu bertempat. Zaid di dalam kelas berarti Zaid ada kemungkinan berada di dalam kelas. Kalau pulpen berada di dalam buku berarti di dalam tas atau di dalam tempat pensil berarti ada kemungkinan pulpen itu bertempat atau manggon di dalam tas atau di dalam tempat pensil. Tapi di sini berbeda. Tapi ini bukan berarti kalau di dalam bait ini Warabul Arsy Faqal Arsy lakin bila wasfin tamakkuni wa tisoli. Allah itu berada di atas ars, tapi di sini bukan berarti Allah itu bersifatan dengan bertempat, yaitu di kata fauqa, bukan berarti Allah ini bersifatan bertempat atau manggon. Memang Allah berada di atas ars, tapi di sini Allah itu jauh dari bersifatan manggon. Artinya Allah itu menguasai ars. Terus bagaimana kalau Allah itu tidak bersifatan bertempat? Ya kita hanya kita meyakini bahwa Allah itu menguasai ars, bahwa Allah itu zat yang tidak bertempat di ars. Terus di sini dijelaskan wa tasbihul rahmani wajhan fasunanda ka asnaful ahli. Dan kita tidak ada cara, tidak ada jalan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu kan di bait pertama tadi makhluknya itu bertempat di suatu tempat, tapi kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak bersifatan tempat. Ini ya dijelaskan wa tasbihu tidak ada yang menyerupai Allah. Terus walayam di alat daya di waktun wa ahwal wa asmanu bihali. Walayam di ketika Allah walayam di alat daya di waktun wa ahwalun wa asmanu bihali. Ketika Allah membalas seluruh amal-amal manusia dari zaman dahulu, dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat, itu kan jumlahnya triliunan, jumlahnya triliunan banyak sekali. Atau sekarang masih hidup kan miliaran banyak sekali. Bagaimana caranya Allah membalas semua dari satu persatu makhluknya? Yang kan pasti dari satu persatu makhluknya itu mempunyai amal, entah amal baik, entah amal buruk. Bagaimana cara Allah membalasnya? Bagaimana? Kalau Allah itu bersifatan diliputi dengan zaman, diliputi dengan waktu, apa nggak lucu kalau ternyata Allah itu kerepotan, Allah itu sibuk ternyata terus ambil cuti dulu, kelelahan apa seperti itu? Enggak. Allah itu tidak terliputi dengan waktu, Allah itu tidak terliputi dengan zaman. Waktu dan zaman itu kan miliknya Allah, jadi Allah itu tidak terliputi dengan sesuatu itu. Jadi kesimpulannya Allah membalas semua hambanya satu persatu
dari dulu sampai sekarang itu ya tidak diliputi oleh zaman dan waktu, jadi langsung terbalas gitu. Terus dijelas di bab selanjutnya, wa mustahmin ilahi nisa'i wa auladi dinasin aw rijali. Wa mustahmin, Allah itu kaya, Allah itu sugih. Wa mustahmin ilahi nisa'i, Allah itu tidak butuh perempuan. Ila nisa'i, Allah itu tidak butuh perempuan, tidak butuh teman, tidak butuh istri. Wa auladin, dan juga Allah itu tidak butuh anak, baik inasin anak perempuan, atau rijalin atau anak laki-laki. Terus kadang boleh diamin warasrin. Kada juga Allah itu tidak butuh pada orang yang menolong. Kada ngangkul li di'aunin wa nasrin. Allah itu tidak butuh pada orang yang menolong. Jadi Allah itu nggak butuh orang yang menolong. Ketika Allah sedang menghitung amal-amal orang di Indonesia, Allah itu tidak kerepotan menghitung amal-amal orang yang di Malaysia. Jadi Allah itu tidak perlu orang yang menolong. Karena apa? Karena Allah itu tafaroda itu di sini wamantas. Kadang kulit yang tafaroda itu jalali wadul ma'ali. Allah itu tidak butuh orang yang menolong karena Allah itu tafaroda. Allah itu tafaroda artinya dia berdiri sendiri, tidak butuh orang lain. Allah itu ijen. Al-jalali wal ma'ali, Allah itu gagah, Allah itu berkuasa atas kehendaknya. Yumitu al-khalqa qahran summa yuhyi fayatsihim ala waqtil hisali. Yumitul khalqa, Allah itu akan mematikan makhluknya. Mematikan makhluknya secara apa? Secara qahran. Secara qahran, yaitu secara dengan memaksa. Walaupun kita tidak mau, belum mau, siapa di sini yang mau meninggal? Pasti kita inginnya itu panjang umur. Tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk mentakdirkan kita untuk meninggal, maka kita bisa apa? Yaitulah di sifat-sifatnya Allah, yaitu yumitul khalqa qahran, secara memaksa. Entah kita digagah-gagah ya di gadang-gadangnya motor FU ya, kalau sudah mentakdirkan kita untuk meninggal ya kita bisa apa? Kita hanya nikmati ya, tidak bisa apa-apa. Intinya itu sumyuma itu orang secara memaksa. Sumayuhi kemudian Allah itu menghidupkan makhluknya. Seperti contohnya pada waktu Nabi Isa, Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Terus pada Ashabul Kahfi, walaupun tidak meninggal, itu 350 tahun lah ditidurkan, kan harusnya ya secara umum sudah meninggal, tapi Allah itu belum berkehendak untuk mencabut nyawanya. Fayatsihim ala waqtil hisali, dan Allah itu akan membalas semua amal makhluknya secara tidak ada yang terlewat satupun. Pasti amal yang baik akan dibalas walaupun sekecil seringan biji sawi, pasti Allah itu akan membalasnya. Kalau sebenarnya tinggal kalau aturakan dua pilih kata lepas anak kata kuen takdir pun dengan mengampunkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milih.